Yuk. Di situ sekitar bukan 30, 20 lebih lah. Itu sudah anak yang keempat. Di situ saya masuk, tidak ada perencanaan. Jadi imam saya pertama kali sholat itu istri saya. Jadi saya sholat pertama kali itu masih beragama Kristen. Di sini yang masuk Muslim selain agama Kristen siapa? Ada? Yang masuk ke Muslim agama sebelumnya bukan Kristen, ada? Oke, tapi badomunya dari Kristen ya. Sebelumnya dari agama apa? Oh enggak, oke, tapi badomunya dari Kristen ya. Nah, itu ceritanya. Jadi kemudian saya pertama kali sholat di situ. Jadi pada satu malam aku ikutlah sholat. Saya sholat, ikut di belakangnya. Dia nungging, saya nungging. Dia jongkok, saya jongkok. Ikut aja lah. Dia geleng ke sana, saya geleng juga, geleng sini. Gitu. Nah, pada waktu sholat itulah saya ada dapat pengalaman spiritual. Disitulah saya didatangi. Tapi tak juga menggoyah iman saya dengan kekristenan saya. Kenapa begitu? Saya dididik sebagai seorang Nasrani cukup baik. Kakek saya seorang pendeta, istrinya juga seorang pendeta, ibu saya juga seorang pendeta, guru, semuanya, paman-paman, tante saya semua lingkungan seperti itu. Jadi sama seperti yang dikatakan para ustadz tadi, penceramah tadi itu, hidayah itu tidak datang pada semua orang. Hidayah itu tidak datang pada semua orang. Saya nggak ada rencana. Nah, gimana cara masuk Islamnya? Tentu pertanyaan. Yang satu karena pengen nikah, yang satu pengen karena sayang sama seorang, macam-macam. Bapak kenapa masuk Islam? Ditanya sama saya, nggak tahu. Itu jawaban jujur. Pengen menyelesaikan diri supaya anak-anak jangan ada dualisme agama melihat orang tuanya. Enggak juga, anak saya udah terbiasa melihat saya ke gereja, ibunya, abang-abangnya, kakaknya ke masjid. Enggak juga, enggak masalah. Apa yang menggerakkan hati Bapak masuk Islam? Enggak ada. Satu ketika, ini semua cerita di Jakarta ya, sebelum saya tinggal sini. Saya dengan istri saya yang lagi hamil anak yang kelima berjalan beserta dengan adik ipar saya, beserta dengan ipar saya jalan di sebuah daerah di Jakarta. Tiba-tiba lewat Masjid Sunda Kelapa. Yang nyetir adik saya bilang, belok, masuk. Mendadak saja hari Jumat. Jadi nggak ada rencana, masuk. Itu Masjid Sunda Kelapa. Masuk sana. Sampai di parkiran saya diam. Tunggu sebentar, saya bilang. Saya keluar mobil, kemudian masuk lagi. Saya mau jadi Islam sekarang. Coba lihat tuh, masih buka nggak kantornya? Waktu sudah 3:30 sore. Buka. Tanya sama adik ipar saya, diperbolehkan. Belakangan saya baru tahu. Pada waktu itu dikasih tahu ada orang mau masuk Islam, boleh nggak diislamkan? Mereka langsung jawab boleh. Terakhir setelah saya di Islam dan belajar, baru tahu tidak boleh menolak ketika orang datang pengen jadi Islam. Masuk di situ. Udah bisa ini, bisa semua saya bilang. Karena memang sudah bisa. Langsung prosesnya hanya 2 menit. Jadi yang mau saya sampaikan, proses menjadi Islam itu 2 menit. Proses menjadi orang Islam yang benar itu tak cukup umur kita. Tak cukup. Hanya 2 menit. Nah, kalau ditanya sama saya sudah 30 tahun jadi Islam, udah Islam belum? Belum, Pak. Kelakuannya maksudnya.
ibadahnya dan lain sebagainya. Belum, masih belajar. Nah, itulah buat saudara-saudari saya yang muslim, yang mualaf. Jadi kalau tadi banyak cerita menyatakan beratnya tantangan masuk muslim, khususnya dari lingkungan, dari keluarga. Saya 25 tahun tidak ketemu dengan ibu saya. 25 tahun. Alhamdulillah 5 tahun terakhir ini sudah ketemu, bahkan sudah jalan bareng dengan istri saya dan anak-anak saya 5 tahun yang lalu. Bahkan pergi ke sebuah restoran, jangan, ini nggak halal, kata dia. Tiba jam sholat, anakmu suruh sholat di sana tuh. 5 tahun yang lalu, 25 tahun yang saya tidak bisa melihat muka dan bertegur sapa. Berat? Tidak. Jadi kalau tadi bercerita tantangan dari keluarga, dari lingkungan, macam-macam, enggak. Yang berat itu apa dong? Yang berat itu adalah diri sendiri. Apakah Anda masuk Islam itu sudah benar pengen masuk Islam? Urusan yang lain enggak masalah. Tanya ke diri masing-masing, niatnya itu apa? Apakah memang benar-benar pengen husnul khotimah di dalam kemusliman? Itulah yang berat. Makanya di sini nasihat buat saya, buat kita semua yang mualaf di sini, perbanyaklah bergaul dengan komunitas muslim. Itu yang akan banyak membantu. Dan juga harus dipilah-pilah. Komunitas muslim sekarang ini juga banyak yang aneh-aneh. Ya. Nah, apa kelebihan seorang mualaf daripada seorang Islam yang terlahir dari kecil? Saya tidak bisa mewakili orang lain, saya mewakili diri sendiri. Imannya lebih bagus daripada yang lahir dari sejak muslim. Kalau saya tarik ke diri saya, kenapa begitu? Contoh saya diajar sholat, loh yang subuh kok 2 kali, yang maghrib kok 3, yang lainnya 4. Kenapa? Saya tanya. Jadi ketika saya sholat subuh 2 rakaat, saya udah tahu kenapa. Yang lain belum tentu tahu. Nah, itu mewakili banyak sekali ajaran-ajaran nggak bisa masuk ke otak kita kalau belum tahu alasannya. Semuanya harus eksak. Ini nggak boleh, yang ini boleh. Kenapa? Tahu kita semua. Jadi sains, jadi akademisi kita di sini dalam kemusliman. Makanya para ulama mengatakan iman yang timbul karena pengetahuan itu jauh lebih baik. Jadi setelah kita belajar, tahu dan mengimaninya cukup bagus. Nah di situ, jadi lebih diuntungkan kita sedikit. Nah pertanyaannya mau belajar apa tidak? Nah saya sampai sendiri kelemahannya adalah kalau saya di usia separuh baya masuk muslim, sulit untuk membaca fasih bahasa Arab. Daripada saya membuang waktu dengan belajar itu, udah baca terjemahannya saja. Simple, pas, kena. Jangan sok-sok jadi orang Arab. Tapi kalau memungkinkan, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak dapat karunia, talenta, kemudahan untuk bisa dalam bahasa, akan lebih baik. Tapi jangan terkendala sama itu. Karena dari hurufnya saja bukan huruf Latin, sulit. Jadi masih, tapi akan bertahap. Nah itulah salah satu. Jadi tadi itu riwayat singkat saya menjadi muslim. Jadi yang sulit itu adalah melawan diri sendiri, bukan orang lain, bukan ibu. Walaupun sedih. Jadi jangan dibilang nggak sedih, sedih sekali. Alhamdulillah, saya sudah beberapa daerah, saya nggak tahu di mana saya tinggal. Seperti yang saya bilang tadi itu, untuk menambah lebih cepat sebenarnya
keislaman kita itu bergaulah dengan lingkungan Islam lebih banyak. Tapi jangan pula melihat yang bukan non Islam itu jadi orang tak baik, itu salah. Nah di situ di Jakarta dulu saya didik mereka, minta saya jadi ketua masjid. Sekarang juga saya termasuk di tempat saya ketua masjid juga. Dan alhamdulillah ketika saya mengislamkan orang, ketika saya diislamkan orang, saya juga punya pengalaman mengislamkan orang, bukan karena pernikahan. Jadi banyak hal-hal yang sungguh luar biasa nikmatnya yang di Muslim ini di sini. Nah, jadi yang pengen saya sampaikan satu hal lagi, dan ini yang paling penting. Di dunia ini yang paling sulit banyak. Yang sangat mustahil adalah berpindah keyakinan. Itu sangat-sangat sulit berpindah keyakinan. Kalau berpindah agama 2 menit. Ya Pak Ustaz ya? 2 menit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah. Ada saksinya. Memindahkan agamanya, memindahkan keyakinan, keimanan itu bukan kerja gampang. Seorang yang terlahir menjadi seorang muslim pun belum tentu bisa. Nah itu yang sulit. Nah itu yang perlu kita disadari, sehingga akhirnya kita tidak hidup di dua alam. Dunia menganggap kita Islam, tapi jiwa kita tidak Islam. Nah itu kita masing-masing harus hati-hati, introspeksi diri, semuanya meyakinkan diri sendiri. Inilah jalanku yang terakhir, inilah pilihan aku yang terakhir. Aku akan meninggal sebagai seorang muslim, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya. Jadi dengan ada acara-acara seperti ini, saya harap ini bukan awal, tapi yang terakhir juga. Berkelanjutan seperti ini mungkin akan menguatkan yang lain-lainnya juga di situ. Jadi alhamdulillah anak-anak saya juga dekat, makin dekat dengan saya. Kebayang nggak selama 3 bulan pertama itu anak-anak saya yang kadang masih waktu itu masih kelas 2, kelas 3 SD jadi imam saya. Nah, jadi imam saya. Dan mereka dengan bangga, dengan lantangnya, bahkan sholat zuhur dan asar mereka bersuara. Kenapa? Yang di belakang ini masih peka. Jadi nggak silent seperti yang biasa. Disuarakan semuanya. Doanya disuarakan semuanya. Nah, habis Al-Fatihah, inna atau inna kautsar baca supaya tidak ada dalam hati. Ngajarin bapaknya di belakang. Saya pintar, luar biasa. Ingat itu saya jadi sedih. Jadi kalau sekarang ini orang tua ayah banyak cubit anaknya nggak sholat. Dulu saya dicubit anak saya karena nggak sholat. Terbalik. Jadi saya nggak punya pengalaman marahin anak karena nggak sholat. Anak saya punya pengalaman marahin bapaknya karena nggak sholat. Dan dia cerita ke semua orang tuh, bikin malu saya dia. Itulah dia yang lucu-lucunya di situ. Dan alhamdulillah saya bercerita ke anak saya, tidak mudah saya menjadi seorang muslim. Saya pindah dan tinggalkan yang saya yakini selama ini. Jangan pernah kau pindah pulang dari Islam. Itu saya bilang kepada mereka. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, semangatlah, galilah pengetahuan itu. Sekali lagi, iman yang timbul karena pengetahuan itu akan jauh lebih murni dalam pelaksanaannya, karena kita paham semuanya. Dulu saya di Kristen itu bukan Kristen abal-abal. Kalau di
muslim ada